Gue spontan lihat ke pintu dah. Wira, wih, ada orang mengintip. Nah mamaku sudah keluar nih dah. Kan dua pintu, ada pintu untuk di dapur sama untuk pintu keluar. Ini pintu di dapur ini, di dapur. Sedangkan di dapur tidak ada orang. Gue spontan. Mamaku keluar di luar rumah. Di luar rumah. Ada di dapur, ya. Tidak ada orang di dapur, cuma berdua sama adekku. Spontan kali lihat ke pintu ke dapur. Ih, ada mengintip. Orang, seorang. Tiba-tiba gak lari. Kelihatan mukanya. Setengah. Iya, setengah orang kayak orang mengintip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy. Kembali lagi kita berjumpa di podcast santuy yang membahas tentang dunia kemahasiswaan, dunia sosial, atau apa saja yang sekiranya perlu kita bahas. Bahkan menyangkut masalah hal yang aneh, menyangkut hal yang mistis. Karena bintang tamu kita pada malam hari ini adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Apakah benar demikian? Ya, benar. Ya, berulang kali dia nanjak di gunung, menyusuri air terjun, tapi dia tidak merasa cemas dengan hal-hal yang berbau mistis. Karena bagi dia, ya ini pendapat ya, bukan kita mengatakan bahwa itu benar tidak ada, tetapi menurut pahamannya pendapat saya, pendapat saudara itu tidak ada. Ya, kenapa mengatakan tidak ada? Tolak ukurnya seperti apa? Karena begini, saya kurang percaya karena saya belum mengalaminya, belum melihat yang namanya kayak seperti hantu atau hal-hal yang ganjal seperti itu. Bukankah cukup dengan kita membuktikan melalui orang-orang yang menceritakan hal yang demikian? Kalau demikian begitu, kalau diceritakan saja, saya mungkin tidak terlalu percaya. Kan kebanyakan orang juga ya kan berbohong. Kayak aku pernah melihat sesuatu yang kasat mata, tapi kan itu bisa jadi karangan, itu belum tentu pasti. Berarti titik kepercayaannya sesuatu hal yang bisa diindrai begitu? Ya, gue percaya kalau sudah melihat sendiri. Sudah melihat sendiri baru percaya. Iya. Ini menantang atau bagaimana atau tidak, Ji? Tidak gitu? Tidak. Iya. Sekedar penasaran saja. Penasaran. Betul-betul kah? Betul-betul tidak percaya atau bagaimana? Sempat pura-pura aja. Iya. Kalau percaya sih percaya, tapi kayak begini. Memang itu kayak semacam sosok halus itu memang ada. Tapi kita berbeda alam gitu. Jadi tidak mungkin dia bisa masuk ke alam manusia. Oh, berarti yang dimaksudkan di sini barangkali ketidakpercayaannya terkait dengan gangguannya itu. Iya, betul. Tidak mungkin diganggu atau bagaimana? Karena berulang kali naik di gunung, nyusur air terjun, masuk hutan, dan tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah, tidak pernah dapat yang begitu hal bisnis. Tapi di teman-teman ada? Ya, kadang ada temanku sih begitu. Yang kadang ada lihat sesuatu di pohon. Cerita dia? Iya, cerita begitu. Giliran dicek, tidak ada. Kau langsung cek? Iya. Tidak ada, berani cek langsung? Iya, tidak ada. Ngeri juga ya. Karena kayak sesuatu kalau temanku berbicara seperti itu, kayak rasa penasaranku tiba-tiba muncul begitu. Tiba-tiba muncul. Kameranya di sana. Ya. Jadi penasaran kan. Jadi
Ya aku coba-cobalah Mhm. ke sana, padahal tidak ada itu. Berulang kali dilakukan. Ya ada kayaknya kayak semacam 3 kali lah temanku pernah melihat, tapi giliran dicek itu tidak ada. Maksudnya kau yang pergi cek? Iya, gua ajak Iya. juga temanku, Iya. kayak ayo sama-sama dah, Ah, ternyata tidak ada. lantas apa yang menjadi kesimpulannya? Kau tidak percaya atau maksudnya tidak percayanya, oh jangan-jangan temanku ini bohong? Ya bisa jadi dia bohong atau karena Heeh. kayak lagi capek kan kan biasa orang naik gunung itu kayak capek tah, Iya. biasa itu pikirannya terganggu begitu. Oh. Jadi Hmm. biasa itu dia melihat kayak, ada melihat sesuatu ternyata itu tidak ada, karena Oke. pikirannya yang capek gitu, terganggu tah. Heeh. Salah satu indikasinya itu, tapi kan ya artinya kan banyak kasus kan, Hmm, tidak mungkin kita tidak percaya juga. ya. Iya. Eh, tapi kan kalau lihat kan pasti takut kan? Iya, tidak takutnya karena kan belum lihat. Ya bisa jadi sih, Iya kan? tapi kan Nah, apakah begini, karena memang eh, sosok pemberani atau bagaimana kan kita tidak tahu juga. bukan pemberani sih, Heeh. kayak cara penasaran. Oh, penasaran, lebih Nah, ininya benang merahnya di penasarannya. iya, Hmm. saya pernah, Heeh. telusuri kayak semacam air terjun, Hmm. cuma berdua sama temanku, sampai maghrib itu, pulang Hmm. malam, lautan, Iya. eh, lautan tengah malam, baru ada kuburan lagi, Buset. lalu situ itu dah, Heeh. jalan-jalan, kayak tidak ada apa-apa, kayak ada lewat, Heeh. ternyata kita cek, ternyata cuma sapinya orang. Sebenarnya orang Nah, lewat. Ya kan ini kebetulan ada sapi kan. nah. Kalau nggak ada sapi kan pasti Kan tingkat kalau biasa penasaran itu lebih orang tinggi. lain itu yang begitu dia beranggapan kayak, Hmm. woi makhluk halus ini. Jadi dia takut minat cek. Tapi kan bukan 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 kita langsung yakin kan Enggak. itu harus mesti dicek dulu. Iya, dicek dulu. Buset. Kalau ya memang makhluk halus ya pasti tunjukkan dirinya dah. Kalau misalkan dia tunjukkan diri tapi ya jangan sampai lah ya, Iya, jangan jangan sampai lah. sampai ya karena kan barangkali takut juga dan tidak mungkin itu temannya tadi mau bantuin toh Ya, pasti kabur tapi toh. kan kalau makhluk halus sudah masuk di alam Hmm. manusia ya pasti dia juga dapat hukum alam kayak kan manusia Oh, kalau disentuh dirasa. betul. Itu Ya. aku itu hukum alam itu. Hmm. Begitu juga dengan Hmm. eh, kayak hantu, setan lah. Ya. Kalau masuk di alam manusia, ya pasti dia masuk juga aturannya kayak hukum alam. Oke. Tapi sampai sekarang masih penasaran misalkan ada uji nyali begitu, berani anda? Ya kira-kira sih, Berani meskipun sendiri uji nyalinya di tempat yang baru. Ah, itu kan tadi hutan, ya hutan. kan? Air terjun, Hmm. toh? Gunung. Kalau gedung-gedung tua tanpa penghuni gimana tuh? Iya, Belum pernah sih masuk seperti itu. maksudnya tingkat kemistisannya kira-kira lebih tinggian mana dan untuk jiwa penasarannya kira-kira lebih berani mana? Ya kalau dibandingkan itu. Kalau mau dibandingkan dengan yang Ah, gedung tua itu, mungkin saya belum tahu karena saya belum pernah kayak masuk gedung tua baru gelap gitu. Cuma kayak pernah di hutan-hutan. hmm. Tapi kan katanya kalau di hutan itu lebih parah itu anunya, mistisnya. Kata Oh, orang-orang sih. kata orang-orang. Ya gitu. Kalau di hutan kan bisa manjat, Nah, bisa sembunyi di pohon. Kalau gedung tua mau lari kemana? Ya susah kan? Iya. Tapi memang ya, maksudnya satu kan tidak percaya karena tidak pernah lihat dan nah, bukan harapannya untuk lihat sekedar penasaran aja. Tapi kan banyak teman-teman yang cerita ya hmm. terkait masalah begitu. Pernah ada cerita saat ini. Teman, Saya sendiri. oke, ya, Ini ah, umur-umur
masuk SMP lah, umur berapa itu masuk Ya, SMP? pokoknya ukuran SMP kan, Iya, ya. kan di situ Belasan. ya, di situ saya habis selesai sunat, Mhm. terus aku masih punya adik, Nah, masih masih kecil belum bisa jalan, iya, saya disuruh jaga heeh, sama mamaku iya, disuruh jaga, ayo mamaku keluar, kameranya di sana ya, eh, oke, saya cuma berdua sama adekku, mhm, di situ saya ayung tapi di situ saya keadaan kayak kan habis disunat pasti sakit kan, iyalah, sakit, jelas, kepikiran terus, heeh, sudah sampai tuh ku ayung-ayung melihat ke heeh, pintu, kukira ada yang nengok setengah begini di pintu nengok, iya di pintu 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 dibalikin, kamar terbuka ini ya pintu, terbuka setengah terbuka setengah, kan, kan itu pintuku, kayak orang ngintip ya, iya kayak kayak ini, orang ngintip, heeh, tapi kan itu pintuku kayak menggunakan ganjalan kayu, itu ganjal heeh, kayu di bawah, di tengah di tengah, ganjal kayu, heeh, gue spontan spontan lihat ke pintu wah, wih ada orang mengintip, heeh, nah mamaku sudah keluar kan dua pintu, ada pintu untuk di dapur sama untuk pintu mhm, keluar, ini, pintu di dapur ini pintu di baru, dapur, sedangkan di dapur tidak ada orang, mhm, gue spontan mamanya di mamaku keluar, keluar di luar eh rumah, di otomatis luar tidak rumah ada di dapur ya, tidak ada orang di iya, dapur cuma berdua sama adekku, heeh, spontan kali lihat ke pintu mhm, ke dapur, ih ada mengintip, iya, orang seorang, tiba-tiba kak lari, kelihatan mukanya, setengah atau iya setengah orang kayak orang mengintip, oke, eh terus saya lari keluar mhm, sampai-sampai tanteku bilang yang tetangga mhm, eh sembuh itu anumu yang sudah disunat, mhm, belum, tapi kenapa lariku, mhm, bilang kayak ada orang kuliah di dalam, giliran masuk ada juga orang tuaku ada mhm, masuk ke cek ternyata anu kayu anu kayu, kayu pengganjal pengganjal pintu, oh itu yang kelihatan, iya itu yang setengah setengah kira orang kelihatan mengintip, dan redup-redup mungkin ini iya, lampunya ya, eh, tap kira makhluk halus ternyata bukan, oh dari situ eh, mulai sadar bahwa eh. ini nih agak saya takut-takut di barangkali Iya, gitu ya, itu kayak makhluk, ya orang biasa lihat makhluk halus itu kayak mhm, biasa, kayak mhm, pikirannya jadi terganggu, terus sedang capek begitu. atau karena ya sudah disunat tadi jadi Iya, tinggi rasa paniknya ya, nah begitu. iya, kisah-kisah yang lain seperti apa? Kayak turun gunung juga, Tapi naik gunung zaman-zaman, SMA atau SMK, saat kuliah? SMA. SMA, Nah, SMK? pernah kemarin SMA. Mhm, ada komunitas? Tidak sih, cuma mendaki saja sama teman. Oh, sama teman. Hmm. Hmm, Iya, di situ pertama kali ku mendaki itu naik maghrib, habis maghrib. mhm. Pertama kali naik habis maghrib? Iya, pertama. Berapa orang? 12, 12, okelah, masih ini ya, normal lah. dua Iya, belas orang. mhm, Kan kalau malam itu kayak lebih rawan kita kalau naik mhm. gunung Iya jelas, iya, lebih anu lagi mhm, mistisnya. Tapi sepanjang jalan alhamdulillah mhm. tidak ada didapat. Cuma kebanyakan yang didapat itu kayak anu trebel. Rebel apa? Trebel kayak tidak bisa naik, Oh, kayak kakinya kram, oh iya, terseleo mhm. atau anu juga hipotermia. Wah itu yang bahaya tuh. Nah, Nah, kayak begitu yang pernah kualami, yang kudapat. kalau yang Kalau panik jarang. iya kayak kalau dibilang kayak lihat sesuatu kayak makhluk halus di gunung. Mhm. Alhamdulillah sih belum pernah. Tapi kan percaya kan, bukan bukan berarti tidak Percaya, percaya tapi ya. kan percaya tapi kita kan beda alam sama Beda alam, makhluk halus. keyakinannya di situ ya. Iya. Itu kan dulu 12 orang. Sudah pernah juga tadi diceritakan naik 2 orang, Hmm. sendiri belum. Kalau sendiri belum sih.
paling takutnya binatang buas barangkali ya, Iya, binatang buas. atau apa, kalau yang mistis tidak lah ya. Tidak, Iya, tidak. karena keyakinannya tadi itu Iya, beda alam dan uh, sensitivitas apa namanya, kayak pengaruh karena kayak capek. kayak manusia misalkan kalau disentuh kan ada rasa Iya, gitu. betul. Jadi kurang logis kalau misalkan masuk di Alam alam manusia. manusia itu kira-kira Nah, anunya. Pahaman seperti itu didapatkan dari mana atau muncul dari pemikiran sendiri? muncul dari pemikiran sendiri sih. Setelah kapan? Setelah itu yang kejadian waktu Yang yang selesai sunat. yang zaman SMP itu. Iya. Karena kan waktu itu kan habis sunat, Hmm. kepanikannya sangat luar biasa, apalagi uh, mamanya keluar ke pintu, Iya. tiba-tiba ada orang di balik pintu. Iya. Jadi, dari situ mulai mulai Beranggapan. mulai beranggapan bahwa ternyata ini pengaruh anu ya, Pengaruh karena capek pengaruh atau karena karena capek atau banyak pikiran. pikiran. Oh, iya. Tapi kan lagi-lagi saya mau katakan bahwa banyak orang yang mengalami kepanikan luar biasa, ketakutan luar biasa yang entah benar atau tidak, tetapi kan secara pengakuan ya mereka pernah melihat kayak orang yang memiliki indera keenam. Iya kan seperti itu. Atau bagaimana kira-kira? Kalau Intinya seperti intinya tidak takut kalau uji nyali ya. kalau nyali, ya begitulah. Tidak peduli tempat. Iya. Kalau tempat, Berarti yang belum untuk mencari titik kepenasarannya di ini ya, di gedung-gedung kosong ya. ya, belum Belum pernah ya. masuk di gedung kosong sih. Tapi tertarik tidak? Kan kalau tertarik sih kayak mungkin tidak ada, kan apa yang dicari juga kalau masuk gedung kosong. Iya, Kan betul. kan saya kalau biasa pergi mendaki, kan banyak juga cerita kayak, wih ini mistis ini. Sebenarnya pergi mendaki bukan yang itu yang dicari. Oh, itu yang mesti diperjelas di sini, sobat santuy, bahwa dia mendaki bukan untuk mencari hal yang sedemikian. Namun bila mana dia menemukan temannya yang ada gangguan seperti itu ya, di situ tingkat kepenasarannya tinggi dan seolah-olah ingin mencari, begitu ya. Nah, begitu. Iya. Kalau Di disclaimer tadi ya. kalau disuruh pergi ke gedung untuk cari apa kan tujuannya tidak ada. Betul ya. Kan betul, kalau kayak pergi air terjun kan tujuannya ada itu kan melihat keindahan air terjun. Posisi keindahannya air terjun. Iya. Yang jatuh dari atas. Dari atas. Naik gunung juga begitu, melihat sunset dari atas atau sunrise atau lautan awan. Nah, itu tujuannya. Iya. Tapi kalau yang sekedar bisnis itu kayak mendengar cuma dari teman kayak ini di sini nih kayak kalau lewat sini orang ada mistis-mistisnya katanya. Sangat luar biasa kisah dari sobat santuy ini terkait dengan pengalamannya selama ini naik gunung, susur air terjun. Kalau gua sudah pernah susur gua belum? Pernah gua waktu ada kegiatan. Waktu ada kegiatan. Itu masuk di dalam gua. Masuk dalam gua. Ya. Tidak ada hal aneh. Dan alhamdulillah tidak ada hal yang kayak hal mistis begitu. Cuma ya hal yang ku dapat itu kayak semacam orang susah napas. Susah napas. Kecapean begitu. Terus kan itu gua juga itu kan gelap sekali kan. Gelap. Baru tidak tahu juga di dalamnya kayak bagaimana. Terus itu dalam gue itu kayak kata orang-orang itu kayak banyak hal mistis di dalam gitu. Tapi ini kan diperjelas lagi bahwa bukan mengatakan bahwa hal itu tidak ada atau
tidak membantahkan mereka yang cerita, kan hmm. ini soal pendapat saja kan begitu kira-kira Pendapat, ya. pendapat. Pendapat dan yang kau alami itu yang kau Ku alami, cerita toh. iya, realita. Iya, realita yang dia alami, sobat santuy. Iya. Ya, Kuliah di mana? Unismu Makassar, Di Makassar, jurusan jurusan sipil, jurusan sipil sipil pengairan. teknik Ya, berarti ya. teknik. Wah, luar biasa ya. Sepertinya teknik sejati nih ya. Iya, Ya, bisa tidak dibilang. takut hal yang mistis. Dulu kan teknik itu ya, saya tahu saya ya. Ini saya tahu saya ya. Tidak tidak minum susu, eh, pantang naik motor metik. Nah, Hmm. ini teknik yang satu ini, saudara ini ya tidak takut hal yang mistis. Ya itu nih. Bukan tidak takut Bukan sih, tidak kayak takut, belum ketemu dengan belum hal-hal ketemu. mistis. Iya. Kayak gitu. Jangan sampai ketemu ya, bahaya ya. Udah sih. Iya, ntar kan bikin malu ini, bikin malu jurusannya sendiri ya, jurusan teknik itu. Karena kan teknik katanya, maksudnya eh, ada warna tersendirinya begitu. Ya, Iya, yang menjadi tagline-nya anak teknik di Makassar kan Kanda Karca yang banyak naik di ini kan di teknik. Ya. media sosial. Tahu Kanda Karca? Tahu, tahu. Seperti apa melihat sosok Kanda Karca secara pengamatan dari sisi eksternal, pemantauan dari media sosial. Ya. Kalau melihat ya, karena kerja kayak seru saja, kayak anunya, kayak dikasih tamparan kasih sayang. Tamparan kasih sayang. Ya, Dia dia tempeleng rektornya bukan apa juniornya, juniornya dia. tapi Tapi ada ditempelin juga dengan yang kasih sayang. yang sama rektornya itu. Oh, enggak sempat nonton. Belum sempat, belum Oh, sempat jadi lewat. kalau ke juniornya tamparan kasih sayang. Dia katanya kalau ditampar tuh sukses. Lebih apa namanya, lebih duluan maba ini kenal Kanda Karca ketimbang mungkin ya senior-seniornya di ini kan di jurusan kan begitu barangkali, karena kan anak teknik kalau tidak salah di Unismu tidak langsung ini pengkaderan ya. Ya, Di kampus lain pun tidak langsung, beda zaman-zaman dulu yang cukup apa namanya dikedepankan yang hal-hal yang seperti itu untuk uh, apa namanya taaruf dengan mahasiswa mahasiswa apa namanya mahasiswa baru seperti itu ya. Tapi ini bukan kita mau membahas tentang hal itu, ini ya, kita membahas lagi-lagi seputar di saudaranya ini yang katanya tadi itu suka penasaran terkait dengan cerita-cerita temannya ya, ya, hal-hal yang mistis begitu ya. Tapi kan belum pernah naik gunung sendiri loh. belum pernah sih. Ya, artinya belum terjawab, belum bisa juga kita pastikan apakah dia betul-betul kita acungkan jempol dua sobat, karena itu masih ada temannya. Uh, kan pada dasarnya teman itu kalau misalkan ada hal yang membahayakan kan belum tentu dia ikut membantu, bisa jadi dia lari duluan, iya kan? Kenapa tidak melakukan sendiri, atau karena jangan takut misalkan naik gunung air terjun, tapi bukan saya menantang, bukan. Iya, kalau tidak sanggup ya jangan lakukan. Dipanggil untuk memastikan kan? Hah? Dipanggil untuk memastikan kayak ini Saya, adakah tidak. saya tergantung dari komentar di bawah. Ya misalkan mereka ingin kita lakukan uji nyali ya, kalau memungkinkan ya kita lakukan. Ya tapi ya semoga komennya baik-baik saja seperti itu. Iya. Tapi itu nanti kita ketemu di part 2. Kita akan kaji lebih dalam lagi. Seperti itu kira-kira ya. Ya, begitu. Iya. Oke. Salam santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.